Selamat pagi pemirsa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi salah satu lembaga negara yang paling sering disebut dalam tahun ini. Baik sebagai penyelenggara pemilihan umum dengan ragam sengketanya maupun persoalan skandal perilaku menyimpang yang antara lain dilakukan ketuanya Hasyim Asyari. Salah satu yang harus segera ditinggalkan dan ditanggalkan adalah kebiasaan tidak transparan, termasuk transparansi dalam menggunakan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Apalagi beragam problem telah dimunculkan oleh Sirekap selama rekapitulasi suara di pemilu maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 9 Juli 2024 dengan tema Lanjutkan Sirekap, Buang Ketertutupan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Ada yang Abang tutup-tutupi? Atau semuanya terbuka? Sekarang lagi era tutup-menutup. Tutup-menutup. Karena mungkin kalau tidak ditutup jadi aib Bang. Kayak yang barusan terbuka ini kan ternyata aib itu Bang. Nah, kita akan bicarakan itu, tapi sebelum kita bahas mengenai bagaimana penggunaan Sirekap ini, kita akan lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Pencarian korban terkendala cuaca. Ini terkait dengan bencana longsor di daerah Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Ini bagaimana nih Bang Elman, pencarian korban terkendala cuaca dan memang korbannya jadi mungkin bisa bertambah Bang, bagaimana Bang? Iya, kalau peluang bertambah itu sangat memungkinkan sekali. Iya, ini kan karena yang baru kan baru 11 kan, dan meninggal. Tapi sebetulnya yang harus kita soroti dalam kasus ini, ini kan kalau ini kan bekas tambang ya? Iya, tambang Bang. Tambang emas kan. Tradisional kan. Dari dulu kan sebetulnya kan selalu diingatkan pemerintah daerah harus mewaspadai. Iya. Ini kan kategorinya kan tambang-tambang liar sebenarnya ini kan. Betul. Jadi ini kan berbahaya kalau tidak diawasi. Iya. Nah, inilah salah satu contoh akibatnya. Iya. Jadi mereka kan asal nambang aja kan, dan mengabaikan faktor keselamatan. Iya. Dan mengabaikan misalnya kontur dari lubang galian ini. Iya, nah, jadi ini kan pertanyaannya, apakah di sana tidak ada kepala daerah gitu kan? Iya. Ya kan di sana ada camat, tidak ada otoritas di situ. Di sana ada kepala desa, di sana ada bupati, di sana ada gubernur. Harusnya mereka mengingatkan. Menindak. Nah, begitu kejadian seperti ini, mau menyalahkan siapa lagi kan? Iya. Walaupun disalahkan, tapi kan korban kan. Sudah jadi, sudah terjadi. Nah, ini mestinya kasus Bone Bolango ini hendaknya menjadi perhatian seluruh kepala daerah. Dimanapun. Awasi tambang-tambang liar, tambang-tambang tradisional. Kalau kepala daerahnya bekerja dengan baik Bang. Kan konon katanya ada yang bekerja dengan baik hanya pada saat pemilihan, setelah jadi lupa loh dengan kepentingan rakyatnya Bang. Yang paling aneh ketika mereka lebih banyak mengontrol daerahnya dari Jakarta gitu. Lebih banyak ada di Jakarta daripada di daerahnya. Jadi apalagi sekarang cukup dengan pakai Zoom kan. Jadi mungkin juga jangan-jangan begitu ada kejadian ini, jangan-jangan ya, kita nggak tahu. Jangan mereka melakukan Zoom juga ya. Coba dulu, fokus dulu. Di mana nih daerahnya gitu. Sebaiknya itu tidak dilakukan ya. Dan kita berharap supaya tidak ada lagi berita-berita seperti ini yang mungkin juga sedikit banyak karena kealpaan dari otoritas lokal ya Bang ya. Ya, kecurigaan kita seperti itu. Semoga salah. Baik, kita harap para korban bisa ditemukan dan kemudian ada kepastian bagi para keluarga di bencana di Gorontalo. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, masih dari halaman 1. Ini judul kecilnya adalah Krisis Keteladanan. Beritanya mengatakan dengarkan suara rakyat sebagai kontrol sosial. Saya jadi ingat lagi Bang Elman, ada
pepatah Latin ya, Vox Populi katanya Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Masalahnya sekarang suara rakyat sudah bersuara, tapi konon katanya tidak terdengar. Bagaimana nih Bang Elman? Sekarang ini suara rakyat hanya diperlukan sekali dalam 5 tahun. Pada saat pemilu. Pemilu. Wah, itu ketika itu semua akan menyanjung-nyanjung. Kedaulatan rakyat. Anda penentu. Begitu kan. Kenapa kemudian berita ini muncul, Bang? Apakah karena memang ada sekian pemimpin yang kemudian tercopot, terlempar, atau terusir dari kursinya? Bagaimana? Ini kan berawal dari dipecatnya ketua MK. Kan gitu kan? Iya. Karena melanggar etika berat. Etika berat. Anwar Usman. Lalu dipecat lagi ketua KPK. Firly Bahuri. Karena terduga korupsi kan gitu kan. Dipecat lagi ketua KPU. Karena pelanggaran etika juga. Etika berat. Etika berat juga. Kan begitu kan? Etika berat dan ya etika juga. Etika juga. Iya. Sebetulnya kan jabatan-jabatan ketua MK, ketua KPK, ketua KPU, ini kan jabatan-jabatan strategis, jabatan-jabatan terhormat. Mestinya kan orang-orang yang duduk di sini adalah orang-orang yang kaya dengan keteladanan. Harusnya. Kaya dengan moral. Harusnya. Punya stok malu yang tidak terhingga banyaknya. Gitu. Iya. Jadi kan mereka sebetulnya juga sudah selesai dengan dirinya kan. Tapi apa yang terjadi kan itu? Dan akhirnya kita sangat memalukan. Dan itu ditonton oleh anak-anak kecil. Generasi akan datang. Anak-anak kita. Kok begini katanya kan? Iya. Katanya ibu guru, bapak guru harus memenuhi etika, harus malu, harus punya harga diri. Lah itu mereka tidak. Dan anehnya di kita ini walaupun salah, sangat tidak ada sangat berat mengatakan minta maaf. Misalnya minta maaf kan. Iya. Bahkan kalau di Jepang ini harakiri nih. Bunuh diri karena penyesalan permintaan maaf ya. Karena dia merasa inilah yang tidak boleh lakukan. Tapi dia lakukan. Oleh karena itu dia minta maaf. Ini absennya keteladanan ini apakah karena memang guru-guru bangsa kita sudah semakin tidak ada, atau salah orang tua pada saat mendidik orang-orang ini pada saat mereka masih di dalam keluarga, atau salah siapa ini, Bang? Ya, kita sih tidak bisa juga menyalahkan guru bangsa ya. Pertanyaannya, masih ada nggak guru bangsa kan gitu kan? Itu dia. Gitu kan? Kita menyalahkan guru bangsa, padahal guru bangsa nggak ada lagi mungkin. Kita khawatir kan. Karena buktinya kan, mestinya kan mereka ini kan ketua MK, ketua KPK, ketua KPU itu kan guru bangsa juga. Harusnya. Menjadi teladan. Menjadi teladan. Padahal justru mereka memperlihatkan contoh buruk. Baik. Jadi memang kita sebagai rakyat memang harus terus bersuara ya Bang, supaya kemudian tetap bisa mengontrol orang-orang yang harusnya jadi teladan kita, tapi akhirnya kita yang harus memberikan teladan bagi mereka, begitu ya Bang ya? Tidak apa-apalah, yang penting kita bisa menyelamatkan bangsa kita. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2, halaman dalam di hadapan Anda pemirsa, ini terkait dengan harga yang dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah diminta tidak naikkan harga. Di dalam berita dikatakan beberapa yang diminta tidak dinaikkan harga, misalnya adalah listrik dan BBM bersubsidi. Ini soalnya kasusnya sudah kuat ini Bang Elman dari awal tahun atau bahkan akhir tahun, bahwa kekuatan pemerintah menahan harga BBM dan listrik itu katanya disebut-sebut kasus ini hanya sampai bulan Juni Bang katanya. Ini kan sudah masuk Juli, ini yang dikhawatirkan. Bagaimana Bang? Ya memang buat pemerintah ya dilematis ya. Kalau dia tidak menaikkan harga listrik, harga BBM, berarti kan defisit anggarannya kan makin membengkak kan. Karena subsidinya membesar. Akan membesar. Jadi ini emang sulit. Tapi kalau dilepas, lalu harga BBM dan listrik naik, ini kan berimplikasi ke seluruh kehidupan rakyat. Semua. Kan, gitu. Iya betul. Nah ini memang tidak mudah buat pemerintah. Ya harapan kita pemerintah mencari pensiasatan baru, sehingga katakanlah misalnya BBM tidak naik, tinggal bagaimana pemerintah betul-betul
bisa mengontrol penggunaan. Oh iya. Misalnya Pertalite, apa Betul. semua itu. Sehingga mobil-mobil yang berhak saja yang pakai. Nah, itu diterapkan aja itu kan. Iya dong. Juga listrik misalnya kan gitu kan. Jadi memang, dan kecuali itu ya pemerintah juga harus membuat semacam katakanlah skala prioritas. Yang tidak penting-penting ditunda dulu. Iya, itu yang penting. Yang penting sekali laksanakan. Dan juga salah satu yang penting adalah komunikasi atau keterbukaan ya Bang, supaya kemudian masyarakat itu mengerti ke depan seperti apa, supaya kemudian hoax, teori-teori konspirasi itu tidak beredar begitu Bang. Dan gini, yang penting juga kemewahan-kemewahan ya. Oh iya. Yang selama ini juga banyak kita tonton. Iya. Yang diperlihatkan para oknum. Oknum lah kita bilang. Iya. Padahal oknumnya banyak gitu kan. Keluarga oknum. Kumpulan oknum. Kumpulan oknum. Nah, kita lihat kan mereka tas-tas branded, pakaian-pakaian apa, dan mereka tidak gamang mempertontonkan ini kepada halayak. Padahal rakyat sama. Keadaan genting. Banyak sekali yang kesusahan. Ya. Sehingga ketika rakyat diminta untuk berhemat, memahami, loh itu jadi susah ya. Gimana itu? Kita kan bisa lihat, ngeri kita kalau melihat oknum-oknum ini. Betul. Kita harap bahwa keterbukaan itu ada, karena memang keterbukaan itu lah yang bisa memperjelas masalah. Ini mengantarkan kita ke editorial Bang Elman dan pemirsa. Lanjutkan Sirekap, buang ketertutupan. Kan sampai sekarang kita masih belum dengar itu Bang, Sirekap ini apa kabarnya setelah sempat dipakai dan dihentikan pemakaiannya di pemilu-pemilu yang lalu. Bagaimana Bang? Ya memang ketika pada pemilu yang lalu Sirekap ini dihentikan, masyarakat pada saat itu sebetulnya menuntut segera diauditkan. Diaudit. Diaudit oleh lembaga independen. Di mana kesalahannya? Apakah kesalahannya di teknologinya, ataukah memang human error di manusianya, ataukah memang ada kesengajaan? Dan ini kan sebetulnya harus diaudit. Tapi ya pemilu udah berlalu, hasilnya sudah diumumkan, dan masyarakat sudah menerimanya, dan terlupakanlah Sirekap ini. Nah, Sirekap ini baru diingat orang ketika menjelang Pilkada. Sirekap katanya kan. Karena memang Bung Leo, Sirekap ini kan teknologi. Betul. Teknologi yang merupakan keniscayaan sebetulnya buat masyarakat, buat kita semua. Kenapa? Ini akan mempermudah sebetulnya buat masyarakat untuk lebih cepat mendapatkan hasil pemilu tanpa menunggu hasil pemilu menghitung secara berjenjang itu kan. Betul. Tetapi kan justru faktanya kan Sirekap ini sempat juga nyaris menjadi malapetaka kan. Bang, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memastikan Sirekap ini sudah aman, padahal pilkada hanya tinggal sekitar 4 bulan lagi Bang. Apakah kita mau ambil resiko, Sirekapnya kita belum tahu pasti, kita tetap pakai, atau ya sudah kita tidak usah pakai dulu. Kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 9 Juli 2024. Lanjutkan Sirekap, buang ketertutupan. Lanjutkan Sirekap, buang ketertutupan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi salah satu lembaga negara yang paling sering disebut selama tahun ini, baik sebagai penyelenggara pemilihan umum dengan ragam sengketa maupun persoalan skandal perilaku menyimpang yang antara lain dilakukan ketuanya, Hashim Asyari. Secara kekuatan personel, pemberhentian Hashim tidak berpengaruh terhadap kinerja lembaga. Akan tetapi, KPU mau tidak mau harus move on dan menanggalkan segala residu akibat kasus Hashim, karena tantangan mereka kini adalah pemulihan citra diri di tengah persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada pada November 2024. Salah satu yang harus segera ditinggalkan dan ditanggalkan adalah kebiasaan ketidaktransparan
termasuk transparan dalam penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Apalagi, beragam problem telah dimunculkan oleh Sirekap selama rekapitulasi suara di pemilu maupun pemilihan presiden dan wakil presiden atau pilpres. Masalah itu diantaranya terjadi perbaikan data sebanyak ratusan ribu kali, keliru input data di ribuan tempat pemungutan suara atau TPS, perbedaan antara data Sirekap dan di TPS, dan soal keberadaan server. Beragam masalah itu bukanlah gosip atau rumor murahan. Persoalan itu sempat disinggung oleh Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Sirekap yang mestinya menjadi alat bantu pembanding malah kian mengacaukan perbedaan data penghitungan manual. Walhasil, di pemilu dan pilpres, publik dipertontonkan dengan perdebatan masyarakat yang memantau Sirekap. Data Sirekap menjadi pembahasan yang panas akibat informasi yang tidak akurat terkait dengan pemenang kontestasi pemilu di tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. KPU selama ini dinilai suka menyimpan rahasia, seperti pelaku pembunuhan yang menyimpan bangkai di dalam ruangan. Padahal bau kebusukan pasti akan menemukan jalan keluarnya. Hingga akhirnya, persidangan Komisi Informasi Pusat atau KIP mengungkap tabir kalau KPU ternyata menggandeng Alibaba, raksasa teknologi asal Tiongkok dalam komputasi awan atau e-cloud untuk Sirekap. Entah dari mana akar logikanya, KPU beranggapan kontrak kerjasama dengan Alibaba Cloud sebagai rahasia. Di era modern, penggunaan teknologi menjadi keniscayaan. Apalagi dengan teknologi, semestinya bisa membuat masyarakat memperoleh hasil penghitungan suara secara cepat, meskipun data tersebut bukanlah yang menjadi acuan resmi. Namun karena menyangkut penggunaan uang rakyat, lembaga negara tidak boleh semaunya sendiri. Harus ada pelibatan publik secara terbuka. KPU juga pernah tidak berdaya menghadapi serangan siber yang membuat lebih dari 200 juta data pemilih diperjualbelikan di dark web. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP juga sudah memberikan sanksi peringatan kepada seluruh anggota KPU lantaran dianggap lalai memenuhi keharusan menjaga data pemilih. KPU pasca Hashim mestinya sudah belajar dari kesalahan. Setelah membentuk mental dan kesadaran keterbukaan, segera audit dulu Sirekap sebelum melakukan pemuktahiran. Libatkan para pakar teknologi informasi untuk menutupi celah, baik terkait pengamanan maupun mempermudah penggunaan aplikasi bagi penyelenggara pemilu di semua tingkatan di seluruh tanah air. Jangan membuat aplikasi yang terlalu rumit bagi siapapun petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS agar perolehan suara dari seluruh TPS tanpa terkecuali dapat terunggah dengan baik dan tanpa kesalahan. Selain itu, ciptakan sistem pengawasan berlapis untuk menjamin kebenaran data dan setidaknya membuat ragu para penyelenggara pemilu bermain hengki-pengki. KPU ke depan memang harus menghabiskan energi lebih untuk mengatasi sikap skeptis masyarakat terhadap integritas pemilu. Mulailah dengan mengedepankan keterbukaan dan tidak mengulangi pola-pola ketertutupan di masa kepemimpinan Hashim. Sirekap dibutuhkan untuk keterbukaan, tapi dengan syarat dan ketentuan sudah dilakukan evaluasi dan audit. Jika itu semua belum dilakukan, simpan saja Sirekap ketimbang berujung kegaduhan yang tidak perlu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita akan bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Perludem, Khairun Nisa. Mbak Ninis, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mbak Ninis, kita mendengar bahwa Sirekap akan dipakai dalam pilkada bulan 11, sekarang kita bulan Juli, bulan 7, sekitar 4 bulan kurang. Kalau Anda lihat apakah Sirekap yang kemarin bermasalah itu sudah aman untuk kita pakai lagi, dan kalau memang mau diaudit atau dievaluasi atau diperbaiki, waktunya cukup, Mbak Ninis. Bagaimana, Mbak?
Ya, kalau sekarang KPU masih belum memutuskan ya, kan kayaknya kita juga belum dengar KPU mempersiapkan Sirekap pilkadanya akan seperti apa. Ya, waktunya sudah tinggal sedikit lagi, karena menggunakan teknologi untuk pemilu itu kan nggak bisa terburu-buru. Dia harus diuji coba terus. Uji cobanya nggak bisa cuma sekali, nggak bisa cuma di Jakarta, tapi harus diuji coba di hampir seluruh wilayah Indonesia. Karena pilkada kan serentak seluruh wilayah Indonesia. Iya. Perlu diuji bukan hanya uji coba cara pakainya, tapi bagaimana juga keamanan sibernya kan juga perlu dites. Kemarin waktu saat pemilu kan kita tahu, misalnya nggak bisa baca foto, terus servernya sempat down dan segala macam. Karena kalau misalnya ini, walaupun memang Sirekap bukan hasil resmi ya, hasil resminya kan yang manual dan berjenjang. Tapi sebagai alat publikasi yang publik bisa akses, kalau dia bermasalah ya seperti pemilu kemarin, semuanya penuh spekulasi, menuduh KPU curang dan sebagainya. Walaupun kalau menurut saya Sirekapnya sendiri itu bisa jadi instrumen kita menuju rekapitulasi yang secara elektronik. Tapi bagaimanapun juga harus tetap dipersiapkan dengan baik gitu. Jadi kalau sampai hari ini menuju 4 bulan hari H belum firm gitu ya KPU-nya mau seperti apa perbaikan Sirekapnya, kekhawatirannya apa yang terjadi di pemilu kemarin bisa terulang lagi. Kalau ada bekas KPPS di pemilu yang lalu, teman saya bilang begini, Mbak Ninis, kalau untuk pilkada ini lebih ringan bro katanya. Kenapa saya bilang? Karena ini kan pilkada ini daerah-daerah, sehingga uploadnya itu tidak dari seluruh Indonesia kepada satu tujuan di saat bersamaan, kata mereka begitu. Itu benar apa tidak ya Mbak Ninis ya? 2020 kita sudah pakai Sirekap, Mas. Jadi ini kan bukan pertama kali, 2020 sudah pakai Sirekap. Walaupun belum serentak semua ya, tapi juga di ratusan wilayah. Masalahnya kan sama juga. Semua walaupun tidak seluruh Indonesia, tapi kan data itu dikirimkannya di server yang sama. Di saat satu Indonesia semua itu Mas, iya merasa ada keterlambatan juga gitu loh. Dan kalau di Pilpres kemarin kan masalahnya fotonya itu nggak bisa terbaca. Jadi bukan sekedar ngirim lalu kemudian semua se-Indonesia menuju server yang sama, tapi ketika nggak bisa baca foto, itu kan juga jadi masalah gitu loh. Foto nggak bisa didigitalisasi akhirnya. Mbak Ninis, pilihannya kan ada dua ya. Kalau yang pertama tanpa perubahan, tanpa audit, Sirekapnya kita pakai untuk pilkada dengan resiko akan ada masalah-masalah seperti yang kemarin terjadi. Pilihan keduanya adalah kita tidak pakai Sirekap. Tapi kan itu artinya malah nanti tidak ada mekanisme check and balance kepada perhitungan manualnya. Kita mau pilih yang mana Mbak Ninis? Ya, saya sih tetap berharap Sirekapnya tetap bisa digunakan ya Mas. Karena tadi betul bahwa publik juga perlu mengontrol proses yang manual dan berjenjang, karena kan kalau kita nggak bisa ngikutin semua prosesnya kan, kalau semua manual kita nggak bisa dapat publikasinya, publik nggak bisa akses, terbatas. Nah, Sirekap ini diperlukan supaya ya tadi kita bisa tahu hasil pilkada pemilunya lebih cepat, karena Indonesia tuh untuk tahu hasil pemilu cukup lama loh. Negara-negara lain sehari bisa tahu, kita nggak tahu. Nah dengan Sirekap kan sebenarnya bisa, dengan publikasinya bisa lebih mudah, bisa lebih cepat. Tapi teknologi ini nggak bisa dipersiapkan sehari semalam gitu ya, harus panjang persiapannya. Tadi keamanan sibernya, persiapan auditnya, termasuk juga sumber daya manusianya Mas. Orang-orang IT di KPU-nya kan juga harus dipersiapkan gitu loh. Kalau ini ada masalah, apa yang mau mereka lakukan, apa yang bisa mereka lakukan. Kalau seperti pemilu kemarin ada masalah, bukan diperbaiki malah ditutup. Kan bukan itu sebetulnya. Nah ada nggak orang yang bisa memperbaiki gitu, misalnya developernya gitu. Jadi jangan hanya KPU dan developernya yang tahu cara kerja Sirekap, tapi publik peserta pemilu pun juga harus tahu supaya malah nggak jadi kontroversi gitu ya. Justru malah nanti orang nggak percaya dengan teknologi pemilu. Kalau sampai November nanti ternyata tidak ada perubahan-perubahan yang kita harapkan ini yang Mbak Nini sampaikan, lalu bagaimana tuh Mbak? Kita tetap pakai Sirekapnya atau sebaiknya tidak? Saya masih berharap tadi ya Mas Sirekapnya, karena tadi kalau manual publik nggak bisa akses, misalnya kita hanya ditahu di ujung. Tapi perbaikan gitu ya, itu harus segera dibuat begitu ya, atau audit itu ya? Harus segera dibuat. Iya betul, dan KPU menjelaskan ya kepada publik ya. Kemarin kan itu yang miskomunikasi publiknya yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan ini juga didengar ya oleh KPU. Apapun keadaannya sekarang karena ada kasus yang terakhir, tapi Sirekapnya harus diperbaiki dulu
supaya kita yakin dengan hasilnya. Terima kasih Direktur Eksekutif Perludem Khairun Nisa sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mbak Ninis. Kalau tidak ada perbaikan Bang, tidak ada audit, lalu dipakai begitu saja Sirekap yang kemarin bermasalah untuk bulan November mendatang, kan akhirnya nanti kita bisa tahu masalah yang sama akan muncul lagi. Bagaimana Bang? Kalau tidak ada audit, tidak ada perbaikan, memang disarankan Sirekap jangan dipakai. Jangan pakai Sirekap. Karena begini Bung Leo ya. Tadi Bung Leo mengatakan ini kan pilkada, lebih sederhana kan gitu kan. Kata teman KPPS teman, Bang. kan. Tapi ini lebih berbahaya. Karena gesekannya lebih terbuka ini. Kalau Di daerah, misalnya hasil pemilu kan nasional kan. Betul. Kedekatan emosional pemilih dengan yang dijagokan kan berjarak kan. Jauh ya. Nah, kalau ini Anda bisa bayangkan hanya berapa kecamatan misalnya pemilih bupati, wali kota, berapa kabupaten memilih gubernur. Begitu rakyat merasakan ada kecurangan, ada keanehan, bisa bakar-bakaran, bisa berdarah loh. Militansinya lebih kuat ya di pilkada ini. Jadi KPU jangan menganggap enteng. Jadi jangan hanya mengatakan kita akan melakukan pemutahiran. Kapan? Jadi jangan memaksakan yang tidak bisa. Tapi sebetulnya kan seperti yang dikatakan oleh Mbak Ninis tadi, teknologi Sirekap ini sebuah keniscayaan. Karena ini kan mekanisme kontrol kan. Betul. Di sini kan kedaulatan rakyat itu bisa secara maksimal digunakan untuk mengontrol ada kecurangan atau tidak dalam penghitungan suara. Dalam penghitungan suara. Ini kan pentingnya ini. Karena apa? Karena informasinya akan lebih cepat disampaikan kepada masyarakat kan. Ini kan penting ini kan. Tetapi kalau memang tidak bisa dijamin, ya jangan. Tetapi kan sebuah kemunduran kan. Masa iya sih? Sekian puluh tahun, 79 tahun kita ini merdeka, kok tidak bisa? Negara lain nggak sampai 50 tahun dia udah bisa gitu kan. Itu pertanyaan. Makanya sebetulnya kan KPU itu harus terbuka, harus jujur, harus transparan. Di mana persoalannya? Makanya dia harus audit. Ketika Sirekap pada pemilu yang lalu terpaksa dihentikan, mengapa dihentikan? Faktor penyebabnya apa? Kenapa ketidakakuratan itu begitu besar? Kenapa ketidakakuratan itu begitu besar? Mengapa itu bisa terjadi? Apakah tidak ada mekanisme untuk memperbaikan secepat mungkin? Ini kan tahu mereka hentikan dan dianggap selesai. Dan masyarakat itu dianggap ya udah rakyat ikut aja sama kita. Karena rakyat katanya pasti lupa juga Bang. Kan tidak bisa begitu kan. Anda jangan lupa ya. Hasil pemilu kemarin itu sempat juga masyarakat banyak yang tidak percaya. Banyak yang meragukan. Banyak yang menuduh ada kecurangan dan sebagainya. Salah satunya karena gara Sirekap ini. Sirekap ini. Kan gitu kan. Nah, ini yang harus mereka pahami. Ini yang harus mereka audit. Jadi KPU jangan sembarang gitu ya. Aneh juga sebetulnya kan, mengapa harus diingatkan? Sebetulnya tanpa ditanya juga, KPU harus bunyi. Kita udah siap nih Sirekap dengan perbaikan ini. Auditnya begini. Nah, hasil audit itu yang kita tuntut sebetulnya. Yang bisa mengaudit dan maksud saya bukan bisa, yang bisa kita percaya mengaudit Sirekap ini siapa Bang? Kalau kemudian dari internal, ya kita ragu juga sih Bang, bagaimana itu Bang? Ya kan ada audit independen kan. Ahli-ahli teknologi di Indonesia ini banyak. Bertabur. Kasih aja kepercayaan. Uji aja mereka dulu kan. Mereka kan mampu kok mengaudit ini. Jadi jangan juga yang mengaudit itu misalnya pemerintah. Berikanlah kewenangan kepada audit independen. Pasti mereka bisa menghasilkan hasil yang betul-betul jujur. Kalau sampai nanti pilkada Bang, dari sejak kita bicara sekarang, saya yakin KPU juga menyaksikan sih, tidak ada perubahan, tidak ada informasi dari KPU bahwa kami sudah memperbaharui, memperbaiki sistem Sirekap, kami sudah mengaudit dan ini hasilnya oleh lembaga auditor independen begini. Kalau itu semua tidak ada, kita tidak pakai Sirekap. Kalau itu tidak ada ya
jangan pakai Sirekap karena kan berbahaya, Leo. Apalagi kan kalau kita lihat karena efek tadi itu ya, kemungkinan memicu. Beliau kan bisa melihat ini. Gesekan itu. Peserta pilkada ini kan betul-betul membuat masyarakat juga harus waspada kan gitu. Faktor kedekatan. Di situ juga ada anak si anu gitu kan. Ini kan ini yang membuat masyarakat memerlukan Sirekap ini. Mekanisme kontrol Mekanisme itu kontrol ini kan gitu kan. Jadi maksud saya justru dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang tidak elok ini, pemerintah mestinya harus memfasilitasi, segera mendorong KPU siapkan Sirekap yang betul-betul canggih, sehingga hasil pilkada nanti orang begitu diumumkan, orang langsung percaya kok. Memang benar dia menang kok, mau apa? Karena kita tahu bagaimana Sirekap itu bekerja, diperbaiki, lalu hasilnya juga ya memang kita bisa terima. Jangan sampai begini loh. Memang si X ini menang, tapi karena dia bagian daripada keluarga, orang menuduh dia curang kan gitu kan. Padahal dia memang benar-benar menang. Murni menang. Di sinilah sebetulnya pentingnya Sirekap ini menjadi mekanisme kontrol. Ini kan alat bantu utama sebetulnya kan. Untuk meyakinkan masyarakat pemilu itu jujur dan adil dan terpercaya kan gitu. Itu kan tujuan utamanya kan adalah bagaimana masyarakat bisa menerima apa adanya hasil pemilu itu tanpa ada kecurigaan apa-apa, keraguan. Kan itu kan. Jangan lupa loh ini. Ini pilkada 2 November nanti itu banyak hal yang harus yang masyarakat juga wanti-wanti. Ini jangan terulang nih. Terulang nih Pilpres kemarin ini kan gitu kan. Mudah-mudahan tidak terulang kan. Tapi jangan-jangan terulang. Nah, di sinilah sebetulnya pemerintah berkewajiban mendorong KPU segera buatkan Sirekap yang betul-betul canggih dan nyatakan kepada masyarakat ini sudah ada perbaikan dan sudah diuji coba dulu. Jangan kemudian berantakannya pada saat hari H penghitungannya. Itu kalau kita berbaik sangka, Bang Elman. Tapi kalau kemudian ternyata itu tidak dilakukan juga, apa kabarnya Sirekap dan Pilkada? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan dulu, Bang Elman, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak? Ini kita akan pakai Sirekap yang sama dengan untuk Pilkada. Anda setuju atau bagaimana? Silakan Pak Ondo. Iya, kalau saya menganggapnya bahwa Sirekap itu kalau cuma seperti dulu lagi nggak usah dipakai, karena dia sakit-sakitan ya. Harusnya memang yang sudah dibenahi. Sirekap itu dibangun dengan biaya besar loh, Bung Leo, Bung Eman, dan pakai Alibaba lagi. Kalau ternyata hanya begini saja, itu biaya jadi idol. Ini harusnya KPU harus bertanggung jawab atas biaya yang besar itu.
Harusnya ini menjadi alat bantu untuk mempercepat rakyat mengetahui situasi daripada pilkada atau pemilu atau pilkada nanti. Nyatanya dia sakit-sakitan. Kita punya banyak ahli komputer, ahli software. Kalau bisa dibenahin, harusnya dibenahin maunya saya. Karena kita butuh, sangat butuh itu. Tapi kalau tidak, ya jangan dipakai daripada menjadi masalah baru. Jangan sampai ada pikiran rakyat bahwa Sirekap ini sesuatu yang bisa diatur-atur datanya. Sirekap itu hasilnya jadi alat kontrol sebenarnya buat saya, buat kita semua. Jadi harus benar-benar dipersiapkan, terutama SDM-nya harus cepat tanggap, harus melakukan sistem tes error atau lakukan sistem tes dulu sebelum dipakai. Kalau tidak bisa digunakan, saya sarankan ini KPU harus mempertanggungjawabkan pembuangan dana yang besar tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, Sirekap akan kita pakai lagi di pilkada? Pendapat Anda Pak, silakan Pak. Pendapat saya dari pengalaman masa lalu Pak Herman, Pak Leo, Sirekap menjadi pergunjingan di masyarakat di setiap tingkat. Tidak hanya tingkat atas, tingkat lapisan bawah juga pergunjingan yang kecemburuannya luar biasa, kecurigaannya luar biasa. Jadi landasan pemilu itu jujur, adil, itu tidak terlaksana menurut kalangan kami di bawah. Sebaiknya Sirekap itu kalau tidak diaudit, masih pakai Alibaba juga, kuburkan saja Sirekap itu, pakai teknologi sederhana. Orang Indonesia banyak yang pintar-pintar. Karena begini Pak Herman, kata Pak Herman tadi, keganasan pemilu kada dengan pemilu presiden itu beda Pak Leo. Sangat menakutkan kalau Sirekap ini menjadi alat kontrol sehingga rakyat makin curiga. Ini akan menimbulkan kegaduhan yang sangat luar biasa. Jadi mohon pemilu dan pemerintah, KPU hati-hati. Kalau masih tertutup melanggar undang-undang keterbukaan, permintaan saya pribadi, kuburkan sementara dulu Sirekap, pakai teknologi sederhana menggunakan orang Indonesia asli. Baik. Terima kasih Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadan ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana Bu? Ini kita mau pakai Sirekap lagi. Ibu setuju atau tidak? Silakan Bu. Kalau masalah setuju dan tidak setuju itu kita kembali lagi bercermin pengalaman di Pilpres yang baru-baru ini dan masih panas ya Pak ya, belum dingin ini ya masalah Pilpres ini. Ya betul ya, kita secara langsung lihat ya, bukan di lapangan tapi di media-media ya, media elektronik, media chat dan sebagainya. Jadi bahwa sebenarnya bisa perlu ya Pak ya, tinggal ini SDM-nya ini apakah bisa jujur atau tidak ya, karena kita kan mengikuti teknologi ya, kita mengikuti teknologi. Kalau kita tidak menggunakan itu misalnya mungkin agak ketinggalan. Tapi inilah masalahnya tadi ya, apakah ada kejujuran di situ ya, apakah SDM-nya itu bisa melaksanakan tugas seperti yang diamanatkan oleh negara atau undang-undang. Ini masalahnya nih Pak ya. Jadi kalau teknologi itu kita harus tidak boleh tutup mata, kita harus ikut di situ ya. Ini tapi itu tadi apakah mereka itu bisa dengan kejadian-kejadian di sini yang mulai dari MK, KPU dan sebagainya ada pelanggaran, maka masyarakat itu, saya sebenarnya menghadapi pilkada ini Pak ya, bukan pesimis tapi kurang bergairah. Ya, dengan pengalaman di Pilpres ya. Begitu apa yang kita harapkan terjadi dengan berjalan dengan sebaik-baiknya, ternyata banyak kecurangan yang bukan di belakang layar tapi di depan mata ya, di panggung mata. Itu saya katakan tadi di media-media, bukan di lapangan. Saya juga tidak lihat kalau di lapangan Pak ya, tapi di media bisa kita lihat di situ. Jadi mudah-mudahan setuju dengan tidak setuju, kalau saya setuju saja ya, karena kita itu perlu juga memang teknologi, tapi itu tadi SDM-nya apakah bisa jujur atau bisa dipercaya oleh masyarakat, melaksanakan tugas sebaik-baiknya,
sehingga masyarakat itu bisa menghadapi pilkada ini dengan hati yang plong dan betul-betul memilih wakil-wakil rakyat yang bisa dipercaya dan bisa melanjutkan generasi kita ini dengan baiknya dan negara kita menjadi aman terkendali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Pendapat para pemirsa menarik-menarik, tapi kita harus bahasnya di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Tadi Bang Elman, Pak Ramadan ya, atau Pak Ondo, atau Bu Lia yang mengatakan kalau memang belum bisa diperandalkan, kubur saja katanya Sirekap. Itu bagaimana Bang? Ya ini kan sebetulnya kan kalimat-kalimat keputusasaan sebetulnya. Kan? Dan ini sebetulnya harus dimaknai oleh KPU ini bukan keinginan. Itu karena keraguan sebetulnya. Yeah. Jadi masyarakat udah putus asa bahwa dan ragu KPU bisa memperbaiki Sirekap ini. Ini kalau ketiga pemirsa tadi kan intinya kan sama. Itu. Gak ada keraguan. Bahkan udahlah nggak bisa diharap dah. Kan? Nah, tapi di sisi lain menuntut ada kejujuran kan gitu kan. Iya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengontrol kejujuran ini? Kalau nggak ada alat bantu kan gitu. Betul. Kan kita nggak bisa mengandalkan misalnya, memang ada sistem menghitung manual berjenjang itu ya. Itu kan lama. Orang juga curiga juga. Jangan-jangan bisa BEM salah BEM kan gitu. Kan. Jadi ini yang harus makanya sebetulnya yang benar KPU cobalah introspeksi kan. Auditlah ini. Dan memang pemerintah sebetulnya harus mendorong. Jadi jangan hanya masyarakat yang mendorong, pemerintah juga harus mendorong audit, umumkan, itu baru benar. Sehingga orang percaya, Leo. Pemerintah yang sama kan waktu pemilu yang lalu, Bang, tidak mendorong supaya mengaudit Sirekap. Kalau kita ingat ketika Sirekap sudah mulai heboh, banyak orang tidak percaya, kan kita tidak dengar apa yang Abang barusan harapkan dilakukan pemerintah. Apakah pemerintah yang sama itu bisa berubah di pilkada ini, Bang? Ya beginilah, sebetulnya kan pemerintah manapun kan ingin meninggalkan legacy yang baik kan gitu. Betul, kan. termasuk pilkada ini. Termasuk pilkada ini kan. Pilpres kemarin, pemilu kemarin, masyarakat kan punya catatan panjang ini. Bahkan MK juga punya catatan panjang kan gitu kan. Disebut juga ya? Disebut juga itu kan. Masa catatan yang begitu keras dari MK kok tidak bisa dipahami gitu kan. Masa dianggap angin lalu begitu ya? Angin lalu kan keras loh itu. Audit. Ini kan penting ini kan. Jadi kalau pemerintah ingin pilkada nanti itu berlangsung tentram, aman, dipercaya, maka audit Sirekap ini dan adakan. Karena Sirekap ini kan akan menjadi alat bantu utama kan. Bang, tapi kembali lagi, saya mungkin termasuk yang ragu, Bang. Sampai sekarang saja kita tidak pernah tahu berapa sih nilai pengadaan Sirekap ini? Berapa sih besaran uang kita, rakyat yang dipakai untuk bekerja sama dengan Alibaba itu, sehingga memberikan Sirekap yang kemarin sangat tidak bisa diandalkan sampai harus dihentikan. Apalagi kalau kemudian KPU yang sama mau mengaudit dan memastikan Sirekap ini, Bang. Emang bisa berubah, Bang, dalam waktu sekian bulan? Ya itu kan sama dengan pertanyaan masyarakat yang 700 M untuk apa? Untuk biaya maintenance apa? Yang maintenance. Pusat Data Nasional itu kan. PDNS. PDNS itu kan. Rakyat juga bertanya, bagaimana penggunaannya itu kan? Diaudit dong. Ini juga sama kan? Sesungguhnya berapa besar dana yang dikeluarkan untuk sistem ini kan gitu. Sirekap ini kan. Kan nggak terbuka kan. Nah itu dia maksud saya, jadi apa kita bisa berharap yang berbeda dengan audit Sirekap untuk pilkada? Tetap kita harus berharap. Kita tetap menginginkan itu dibuka. Karena yang
yang mau kita sasar adalah bagaimana pilkada nanti itu tidak seperti yang digambarkan oleh Pak Ramadan tadi itu. Ganas. Tingkat keganasannya kan tinggi nih kan. Ngeri ya. Karena misalnya katakanlah misalnya di Sumatera Utara. Begitu tulangnya dicurangi, opungnya dicurangi, ke semua turunannya kan pasti marah panas kan. Ini yang harus mereka pahami. Jadi kedekatan emosional itu membuat sumbu pendek semua nih. Bahaya ya. Bahaya. Tingkat kerawanan lebih tinggi. Tingkat kerawanan lebih tinggi nih. Makanya KPU harus hati-hati. Jangan anggap enteng. Jangan dia mengatakan sedang kita coba untuk pemutahiran, buktikan dan laporkan secara periodik kepada masyarakat. Ini sudah sampai di sini sekarang nih, sehingga orang percaya. Tapi kalau toh tidak bisa dibuktikan bahwa cara KPU itu efektif, batalkan. Pilihan yang tidak baik, tidak mudah. Rakyat dirugikan. Pahit, tapi memang kalau memang itu menyembuhkan pilkada, ya harus diambil juga ya. Daripada melayani sumbu pendek. Itu dia. Kita harap apa yang kita sampaikan ini benar-benar juga diperhatikan oleh KPU. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, Sirekap dibutuhkan untuk keterbukaan, tapi dengan syarat dan ketentuan sudah dilakukan evaluasi dan audit. Kalau itu semua belum dilakukan, simpan saja Sirekap ketimbang berujung kegaduhan yang tidak perlu. Saya Luna Samuslim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.